muka adalah tergantung dari pembelajaran Anda sendiri. Jadi jangan khawatir kalau tidak bisa datang ke KDI atau tidak bisa hadir di sini. Kami pun akan berusaha merekam semua tatap muka online ini, jadi bisa dilihat belakangan. Selain itu, sebenarnya mahasiswa diharap untuk bisa belajar sendiri. Yang penting lulus. Ya, betul. Yang penting lulus. Lalu pertanyaan berikutnya yang saya sering dengar adalah mengenai modul. Modul sedang diusahakan oleh para pengurus supaya bisa datang secepatnya. Kemudian juga mengenai nomor induk mahasiswa. Jadi dua hal tersebut itu adalah dalam proses registrasi, proses pendaftaran, still in process of registration, dan itu wajar dalam setiap administrasi. Bahkan untuk kuliah langsung seperti saya, gini, misalnya kuliah yang reguler itu proses administrasinya saja mungkin bisa 1 bulan sendiri baru beres semua. Jadi mohon sabar, pasti akan diselesaikan, pasti akan dapat semua nomor induk mahasiswanya. Cuma perlu waktu karena mahasiswa UT itu sangat banyak. Bahkan ya tadi saya bilang kalau saya sendiri waktu mengurus administrasi di sini sampai sebulan lah baru beres semua, dapat tanda nomor mahasiswa dan lain sebagainya. Oke? Jadi sampai sini ada pertanyaan lain, silahkan ditulis di chat room kalau ada pertanyaan. Next, sip. Kita coba mulai ya. Nah, this is writing one, module 1. Your module is written by Rahmat Budiman. Jadi modul Anda yang saya berikan di sini dan sama dengan semua murid UT dimanapun, ditulis bukunya oleh Rahmat Budiman. Jadi di modul pertama ini, in this first module, the objective, tujuan dari pembelajarannya dalam bahasa Inggris saya tulis di sini. Anda diharapkan you are expected to be able to describe yourself in English writing. And second, you are expected to describe other person in English writings. And third, you are expected to be able to describe an image in English writing. Jadi semuanya adalah yang diukur di sini adalah kalau Anda bisa mendeskripsikan diri Anda dalam bahasa Inggris, kemudian Anda bisa mendeskripsikan, menceritakan orang lain dalam bahasa Inggris, lalu Anda diharapkan juga dapat mendeskripsikan gambar dalam bahasa Inggris yang tertulis. Jadi yang diharapkan setelah Anda lulus pelajaran ini adalah Anda bisa menulis dalam bahasa Inggris. Minimal dalam modul 1 ini Anda bisa mendeskripsikan diri Anda sendiri, kemudian orang lain, serta menceritakan apa yang ada dalam gambar. Ini yang perlu diingat dalam modul pertama. This is what you have to remember in this first module. Nah, the material, hal-hal yang akan dipelajari dalam modul pertama ini ada beberapa, yaitu pertama kita akan mengulang mengenai simple sentence, kalimat sederhana, pronouns, kemudian ada have and have got, ada present progressive tense, article a and n, there is and there are, regular dan irregular nouns. Ini sebenarnya buat yang sering menggunakan bahasa Inggris, sebenarnya Anda semua sudah sering menggunakannya. Jadi ini hanya untuk mengingatkan kembali. Mungkin juga sering menggunakan tapi tidak tahu namanya. Jadi di sini kita mengulang kembali, merefresh ingatan kita tentang bahasa Inggris yang sering kita pakai. Mudah-mudahan tidak sulit, ya, tidak sulit. Kita bawa pelajaran ini fun, bahasa Inggris itu fun, English is fun. Jadi kita jangan menganggap ini semua sulit. Kita bawa ini untuk senang-senang saja. Oke. Nah, slide selanjutnya, next slide. This is the
simple sentence. So you have to remind, this is to remind you that the simple sentence always consists of subject, predicate, and object. Okay? So kalimat sederhana itu selalu ada subjek, predikat, dan objek. Nah, contoh kalimat sederhana adalah I teach you, you see me, and we help them. Ada yang bisa tulis kalimat sederhana lainnya? Anyone want to try to write the simple sentence? Anyone? Yes, you teach me, I love you, I love him. That's good. It's a very simple sentence in English. Jadi itu terdiri dari subject, predicate, and object. Nah, dalam kalimat sederhana ini ada yang dinamakan pronouns. Ada yang namanya pronouns. Maybe yesterday you already heard about pronouns. Nah, di sini kita ulang lagi. Mengenai pronouns. Apa itu pronouns? I have some simple sentence here. I teach you, you see me, we help them, and so on. Nah, can you tell me which one is the pronouns? Bisa nggak memperlihatkan pada saya mana yang dinamakan pronouns dalam kalimat-kalimat ini? Anyone want to try? Which one is the pronouns? Okay, Dedi, yes, correct. You. Suharmini, yes, I. This is the pronouns. I, you, who else? Which one is the pronouns? Them, yeah. All of the pronouns I put here in the subject and object. So usually pronouns is used as the subject and as an object. Jadi pronouns itu adalah kata ganti orang yang biasanya dipakai sebagai subjek. Ini semua pronouns subjek dan di objeknya. Predikat itu adalah biasanya verb. Verb adalah kata kerja. Mungkin kemarin ada istilah pronouns dan nouns. Jadi nouns itu adalah kata benda. Sedangkan pronouns adalah kata ganti personal, kata ganti orang. I, you, we, he, she, they, it. Kemudian sebagai objek, you, me, them, it, him, her, and us. So this is the pronouns. Nah, selain sebagai subjek dan objek, pronouns juga tadi kita tahu subjek, objek, kemudian pronouns sebenarnya bisa juga dipakai sebagai possessive adjective namanya. Ini possessive adjective adalah kata sifat kepemilikan. Misalnya di sini my. My ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Misalnya adalah my car, adalah mobil saya. My book, my class, my classmate, my friend. Jadi ini adalah kata ganti kepemilikan. Kemudian bisa digunakan juga sebagai